Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Mari saya undang semua kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita mau agungkan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan kata-kata pengagungan, kata-kata berkat buat kota kita, buat bangsa kita. Kita mau katakan supaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas kota kita, atas bangsa kita. Kita mau berkati kota kita. Kita mau angkat tangan, mau memberkati bangsa kita. Biarlah Tuhan lawat, biarlah Tuhan pulihkan bangsa kita. Dan kita percaya bahwa bangsa kita, kota kita dilawat Tuhan. Ada perubahan, ada kebangunan besar-besaran yang terjadi. Mari perkatakan firman. 1, 2, 3. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berkatakan, biarlah berkat Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Lawatan Tuhan turun atas bangsa kami. Kau melawat setiap daerah-daerah yang mungkin masih sulit untuk Injil diberitakan. Tapi kami percaya Roh Kudus menyertai mereka yang memberitakan Injil-Mu. Roh Kudus menyertai mereka supaya mereka berani menyampaikan kabar baik Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tuhan. Lawat Tuhan setiap orang-orang, mereka akan bertelut, mereka akan mengaku dengan mulut mereka bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Allah, satu-satunya Raja di atas segala raja, yang layak kami sembah, yang layak diagungkan. Terima kasih, terima kasih. Tiada Allah yang sama seperti Engkau, tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur bisa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih. Biar lewat pujian pengagungan kami yang sudah tidak sabar lagi untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama di ruangan ini. Inilah sebagai bentuk ekspresi syukur kami kepada Tuhan. Buat semua yang sudah Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan kerjakan, bahkan hal-hal yang jauh lebih besar yang akan Tuhan kerjakan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita mengatakan pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Katakan sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Rasakan dan nikmat kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, meliharaku selamanya. Kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan.
hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Tepuk tangannya lebih keras lagi, katakan bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi. Amin. Kau memelihara, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi. Siap-siap melompat bagi Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara, Allah yang bersyukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau tinggikan Dia dengan sorak-sorai, dengan sangkakala. Katakan sama-sama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak. Bersoraklah, bersoraklah bagi Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Oh, biarlah sangkakala, biar sangkakala berbu. Tepuk tangan puji. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah di. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji itu. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, katakan Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan, Kau yang diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah di. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji itu. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah di. Sekali lagi, biar sangkakala, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan, Kau diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan.
diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh, haleluya. Kau diagungkan, kau dimuliakan, kau ditinggikan, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Hey, dahsyat, kau dahsyat, dahsyat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Praise God. Worship Him. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudus di hadapan hadirat. Ku rasakan kedamaian, ku rasakan di hadapan hadirat. Masuk hadirat, katakan bejat. Masuk hadirat dengan korban pujian, korban pujian. Masuk di hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Semua harta kami, ku rasakan kedamaian. Hanyalah syukur kami Tuhan di hadapan hadirat. Ku nampak katakan sama-sama, Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Hanyalah syukur dan terima kasih. Hanya untuk menyembah, katakan masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan kami, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah,
sembah Kau. Haleluya. Di hadapan-Mu Yesus, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus. Oh Yesus, sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan di dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan sama-sama, Yesus. Ku sembah Kau, Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan kita mau nyatakan, Yesus ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan kami dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus ku sembah Kau. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan di dalam hidup kami hanya untuk menyembah. Keinginan, oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan di dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau selama-lamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan yang kami percaya. Kami agungkan, kami sembah selamanya. Nama Yesus yang berkuasa di atas segala nama. Tiada nama lain selain nama-Mu Tuhan. Sembah Kau yang duduk di tata di tempat yang kudus. Heran dan ajaib perbuatan-Mu, tiada yang dapat kami sampaikan, tiada yang dapat terkatakan, tiada yang dapat kami sampaikan selain ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami buat penyertaan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan atas hidup kami semua. Terimalah korban syukur kami di hadapan-Mu. Kau melihat hati kami sampai kedalaman. Selidiki hati kami Tuhan, apakah kami sungguh mengasihi-Mu?
firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa mengubah hati kami. Firman-Mu sanggup melepaskan kami dari setiap beban berat. Oh, Kau mengulurkan tangan, mengangkat hidup kami. Kau jadikan berharga dan berharga. Yesusku bersyukur dapat mengenal-Mu. Mengenal-Mu lebih dari siapapun. Ini syukur kami. Ini hati kami, Bapa. Biarlah Kau dapati kami sebagai hamba yang setia dan taat sampai akhir. Terima kasih, terima kasih. Oh, Yesus, Yesus, Yesus baik. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Kami yang haus, kami yang lapar, kami dipuaskan hari ini. Terima kasih, terima kasih. Hanya ini Tuhan persembahanku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus. Kau mengasihi kami, Kau memilih kasihiku, Kau memilih. Betapa hatiku, betapa hatiku, oh, berterima kasih Yesus. Kau mengasihi, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Nyatakan segenap hidup kami, kami persembahkan kepadamu. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kami persembahkan. Hanya ini Tuhan. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita mengatakan pujian dari awal. Betapa hatiku berterima kasih,
berterima kasih Yesus. Kau mengasihi kami. Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Katakan pujian ini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, Jiwa dan raga, sebab tak kami miliki sebab tak memiliki harta kekayaanku harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan hanya ini Tuhan. Nah, persilakan buat hambanya yang lumayan. segenap hidupku, Jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Bapa, Engkau tahu hati kami. Kau tahu bahwa kami mengasihi-Mu. Kau tahu bahwa kami mencintai-Mu. Karena Engkau telah lebih dulu mencintai kami dan mengasihi kami. Ini hidup kami dengan apa yang ada pada kami. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Walau kami tahu itu pun tidak cukup untuk kami membalas semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Tapi dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kasih kami kepadamu Tuhan. Kami mau pakai hidup kami jadi duta kerajaan-Mu, jadi saksi-Mu, memuridkan kota ini, memuridkan orang-orang yang ada bersama dengan kami, supaya mereka bertumbuh dalam karakter seperti Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau belajar firman-Mu. Kami datang dengan hati yang terbuka. Karena kami tahu sikap hati yang terbuka adalah kunci untuk menerima rahmat-Mu. Terima pewahyuan-Mu yang mengubahkan hidup kami. Berbicara kepada kami, tolong hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana. Supaya setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami diberkati. Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku firman di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Baik, mari hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita masih di bulan ini kita bicara tentang keteladanan hidup, dan hari ini saya ingin mengambil salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan tema, maka kita akan belajar dari kehidupan Yusuf tentang yang namanya rasa aman. Ya, Bapak Ibu, saya percaya rasa aman ini adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidup setiap orang, ya, dalam kehidupan setiap kita. Apa itu rasa aman? Rasa aman itu perasaan yang dihasilkan oleh stimulus yang diproses di dalam otak kita yang membuat kita ini merasa tenang, nyaman, dan merasa terlindungi, ya. Dan setiap orang pasti akan menciptakan tanpa dia sadar sebuah rasa aman, rasa nyaman di dalam setiap kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan yang namanya Yusuf, ya. Banyak hal tentu yang kita bisa soroti dari kehidupan Yusuf. Ada banyak kualitas-kualitas kehidupan Bapak Ibu bisa pelajari dengan seksama. Ya, tapi hari ini kita akan menyoroti sisi yang namanya rasa aman. Nah, saya mau kita lihat dulu beberapa ayat dari Kejadian pasal yang ke-37. Ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Wah, kelihatan enggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kejadian 37 ayat yang ketiga, Israel atau yang sebelumnya diberi nama Yakub. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia, bagi Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan rahmat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kondisi dari keluarga Yusuf. Ya, nah kita akan melihat beberapa hal. Keluarga ini adalah keluarga yang dibangun dengan sebuah budaya yang kalau boleh dikatakan ini salah kaprah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada sebuah budaya yang merupakan sebuah perilaku yang tentu salah tapi dianggap benar.
Ya, salah kaprah itu kesalahan tapi dianggap benar atau tidak dipermasalahkan. Jadi terus dilakukan. Ya, apa itu? Nah, kita akan coba lihat apa sih kekacauan yang ada di dalam keluarga ini. Sebelum nanti kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Kita mulai lihat dari ayahnya. Ya, jelas tadi dikatakan bahwa Israel, ayahnya Yakub, ya, lebih mengasihi Yusuf. Ya, jelas ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita. Dikatakan bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya. Ya, sebab dikatakan Yusuf ini adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Nanti kita akan lihat apakah karena alasan itu saja, ya. Tapi dari sini kita belajar bahwa Yakub ini adalah seorang ayah yang pilih kasih. Betul? Dia memilih mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya. Tanpa kemudian memperhitungkan bahwa perilaku dan sikap ini adalah sebuah sikap yang nantinya akan menimbulkan persoalan di antara saudara bersaudara. Jadi Yakub pilih kasih dan ini sebuah kesalahan yang besar, ya, tapi dianggap biasa. Kenapa? Karena semua keluarga dari Yakub itu melakukannya. Kalau Bapak Ibu kita flashback, kita tarik mundur lagi, bahwa Yakub memang sayang kepada Yusuf karena dia juga mengalami yang namanya perilaku pilih kasih. Ya, ingat siapa yang mengasihi Yakub lebih dari yang lain? Ribka, mamanya. Kalau Bapak Ibu baca dalam keluarga Ishak tuh punya 2 orang anak. Esau dan Yakub. Ishak lebih mengasihi Esau. Ribka mengasihi Yakub. Kalau kita tarik lagi, kenapa Ishak kemudian pilih kasih? Karena Abraham juga mengasihi Ishak lebih daripada dia mengasihi Ismail. Nah, perilaku-perilaku ini sebenarnya jujur kita harus berkata pilih kasih itu tidak baik. Setuju? Kalau saya tanya orang tua, apakah kamu dengan beberapa orang anakmu, 2 atau 3 anakmu, kamu membanding-bandingkan enggak? Orang tua akan berkata, tidak, saya tidak membanding-bandingkan. Ya, karena memang itu yang benar. Tapi dalam faktanya, ya Bapak Ibu, kita menemukan di dalam keluarga ini bahwa kemudian ya Abraham sangat mengasihi Ishak. Ishak sangat mengasihi Esau. Ya, sementara istrinya Ribka mengasihi Yakub. Nah, itu sebabnya kemudian Yakub melakukan hal yang sama. Karena apa yang dia terima, kemudian itu juga yang dia kerjakan. Dia melihat contoh dari orang tua. Nah, inilah kondisi yang ada di dalam keluarga Yakub, keluarganya Yusuf. Di mana jelas Alkitab mencatat Yakub mengasihi Yusuf melebihi saudara-saudaranya. Sebuah perilaku pilih kasih. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini kemudian membuat sang putra ya atau Yusuf menjadi anak yang manja, besar kepala. Sedikit-sedikit ada kelakuan saudara-saudaranya yang dia tidak suka, dia lapor sama papanya. Nanti papanya marah sama saudara-saudaranya. Ya, itu kemudian membuat mereka semakin apa Bapak Ibu? Semakin benci kepada Yusuf. Alkitab mencatat mereka iri dan mereka benci kepada Yusuf. Mereka tidak memperlakukan Yusuf dengan ramah. Nah, inilah kondisi keluarga ini ya, di mana ayah pilih kasih yang membuat yang dikasihi menjadi besar kepala, menjadi anak yang manja, omongannya besar, dia punya mimpi, sengaja diceritakan kepada saudara-saudaranya yang membuat saudara-saudaranya semakin benci sama dia.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa akar dari semua emosi negatif yang ada di dalam keluarga ini? Akar dari semua emosi negatif dari keluarga ini adalah rasa tidak aman. Nah, apa hubungannya tadi dengan pilih-pilih kasih? Mari saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yakub pilih-pilih kasih? Yang pertama memang jelas karena itu dia belajar berperilaku dari orang tuanya. Karena mamanya mengasihi dia dan papanya tidak mengasihi dia. Seperti papanya mengasihi kakaknya Esau. Ya. Dan itu dia turunkan tanpa dia sadari. Tapi Alkitab juga dapat memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang kita bisa telusuri. Ya, kenapa Yakub pilih-pilih kasih? Karena dia tidak aman. Ada rasa tidak aman. Kenapa? Karena dia seorang penipu. Kata Yakub itu artinya penipu. Siapa yang dia tipu? Bapaknya. Siapa yang dia tipu juga? Kakaknya. Siapa lagi yang dia tipu? Saya percaya karena nama menunjukkan karakter. Saya percaya teman-teman sepermainannya dia juga dia tipu. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga dia tipu. Semua orang dia tipu. Sehingga dia selalu diuber-uber, dikejar-kejar oleh banyak orang termasuk yang namanya Esau. Ya, Esau berniat untuk membunuh Yusuf karena apa? Karena kecerdikannya, kelicikannya membuat kemudian Esau kehilangan hak kesulungannya. Ya, berkat yang harus diturunkan oleh Ishak kepada Esau. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu kali Yakub ketemu yang namanya Rahel. Bapak Ibu tahu, kemudian Rahel menerima Yakub apa adanya. Dia merasa aman ketika dia ada dekat Rahel. Itu sebabnya dia mengasihi Rahel lebih daripada Lea. Dan ketika Rahel meninggal, Yakub sangat terpukul karena dia kehilangan rasa amannya. Ya, ada satu sosok yang bisa menerima dia apa adanya. Nah, saat dia lihat Yusuf, dia ingat ibunya. Apalagi Yusuf lahir di masa tuanya. Jadi kemudian dia sayang kepada Yusuf sebagai bentuk pengalihan rasa aman. Dan itu sebenarnya bukan kasih sejati. Jadi setiap kali dia lihat Yusuf, dia ingat Rahel istrinya yang membuat dia merasa aman, membuat dia merasa diterima, membuat dia merasa dikasihi yang merupakan kebutuhan dasar semua orang. Ketika orang merasa dikasihi, orang merasa diterima apa adanya, orang merasa dihargai, orang kemudian menerima sebuah kebutuhan rasa aman yang sangat kuat yang membuat dia bisa menjadi tenang. Nah, Bapak Ibu, hari ini mari kita akan belajar dari kehidupan Yusuf, ya. Bagaimana banyak pembelajaran yang kita akan soroti, ya, ketika Tuhan menggiring Yusuf untuk dia memiliki rasa aman yang sejati. Mari kita lihat fase-fase kehidupan daripada Yusuf. Di fase yang pertama, kita tahu bahwa Yusuf adalah anak kesayangan. Dari kejadian yang kita baca tadi, kejadian 37, diceritakan dengan sangat jelas bahwa Israel, Yakub ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia membuat dan menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Bapak Ibu,
Rasa aman yang pertama yang diterima oleh Yusuf adalah begini, bahwa dia dicintai lebih dari yang lain. Dia merasa dia bernilai, dia merasa dia lebih penting, dia merasa dia lebih dikasihi, dia lebih diperhatikan, dia lebih diterima. Ini rasa aman yang dia dapat dari papanya. Bahwa dia anak kesayangan. Belum lagi berkaitan dengan yang namanya nama besar. Yakub ini sangat kaya. Ya. Dan kita tahu juga bukan hanya Yakub punya nama besar, tapi engkongnya yang namanya Ishak itu juga sangat disegani. Ya, kita tahu bahwa di masa kelaparan Ishak itu menabur dan diberkati di tahun itu juga 100 kali lipat. Dia menjadi sangat kaya, semakin kaya dan menjadi kaya raya. Apa saja yang dia kerjakan, dia buat sumur, air mengalir, begitu derasnya orang merebut sumurnya, dia gali lagi, air meluap dengan lebih deras lagi. Orang ambil lagi, dia gali lagi, dan dia terus diberkati Tuhan. Orang menjadi takut dengan kehidupan dari Ishak. Ishak sangat dihormati dan dia adalah cucu Ishak. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada orang-orang yang kemudian merasa aman ketika karena dia memiliki sebuah rasa aman karena nama besar dari keluarganya. Saya ini anak presiden. Wah, rasa aman gitu ya. Ya, Bapak Ibu tenang, kalau ada saya nanti saya tinggal telepon papa saja, papa nanti semuanya beres. Bapak Ibu tahukah itu rasa aman yang ditaruh di nama besar ya dari orang tuanya. Kita naik lagi, kakek buyutnya Abraham. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film His Only Son, ada yang sudah pernah nonton? Boleh angkat tangan? Oh, enggak semua. Ya. Nanti kita setting waktu, ya saya coba pikirkan nanti kita tayangkan di sini, kita nonton bareng-bareng. Bapak Ibu, Abraham itu disegani, ya, dan jadi banyak pembicaraan ketika peristiwa Sodom dan Gomora, ya. Di Sodom itu, Bapak Ibu, satu kali orang menyeram Sodom, lalu kemudian raja Sodom dikalahkan dan Lot yang tinggal di sana ditawan. Ya, oleh sekitar 4 atau 5 raja bersekutu serang Sodom. Lot juga ditawan dengan istri dan semua anaknya, harta bendanya, lalu dibawa. Abraham waktu dengar itu, dia pimpin semua gembala-gembalanya untuk merebut kembali dan mengalahkan raja-raja itu. Wow, itu berita yang mengejutkan. Dengan orang-orang budak-budak yang bersama-sama dengan dia, dengan semua gembala-gembala, bukan orang-orang yang terampil dalam berperang, tapi mengalahkan raja-raja. Itu nama besar Abraham, bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Ya, itu tentu menjadi sebuah kebanggaan buat Yusuf juga. Wah, kakek buyutku tuh namanya Abraham. Itu orang yang diberkati Tuhan, mengalahkan raja-raja hanya dengan para gembala, dengan hanya budak-budak yang ada di kemah kakek buyutku gitu kan. Belum lagi kakekku, orang yang diberkati Tuhan, orang kaya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau saya bilang begini, Bapak Ibu tahu enggak? Saya ini keturunan Lim Xiaoliong. Masa? Iya. Itu pada zamannya orang paling kaya di Indonesia. Ya, wah. Atau Bapak Ibu tahu enggak? Sebenarnya saya ini kalau telusuri silsilahnya, saya ini masih punya kerabat dengan Bapak Jokowi. Coba kadang-kadang kan kita sebut nama seseorang kan orang bilang, oh iya silakan Pak masuk gitu. Kita mendapatkan sebuah prioritas pelayanan ketika menyebut nama seseorang yang dihormati. Nah, Yusuf bangga. Rasa amannya apa? Karena dia anak kesayangan. Aku mau minta apa saja papa pasti kasih. Aku lapor apa aja pasti papa percaya. Itu rasa amannya. Dan itu bukan rasa aman yang benar. Tuhan ambil rasa amannya. Bapak Ibu tahu? Ya, kemudian yang terjadi adalah Yusuf dijual
oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Jelas ada yang salah. Ya, besar kepala, omong besar gitu. Bedakan Bapak Ibu waktu baca kisah ketika malaikat datang kepada Maria. Maria dapat sebuah penglihatan, Maria dapat sebuah visi yang besar, tapi Alkitab mencatat Maria menyimpannya dalam hatinya. Tetap rendah hati. Nah, Yusuf dapat mimpi yang besar, cerita kepada bapaknya, cerita kepada saudara-saudaranya. Makin saudara-saudaranya tidak suka sama dia. Kenapa? Bangga, anak kesayangan. Dan sekarang, tahu enggak, Tuhan itu kasih saya mimpi besar. Kalian tuh akan ada di bawah kakiku semua. Kalian akan sujud menyembah kepada saya. Walaupun itu memang datang dari Tuhan. Tapi jelas dia telah menunjukkan sebuah sikap yang tidak dewasa. Ya. Dia merasa begini, aku cerita gini, kamu mau marah? Oh, nanti tak lapor papa. Wah, kamu akan berurusan dengan papa. Rasa aman sebagai anak kesayangan. Bapak Ibu, Tuhan pindahkan dia. Dan kita tahu Yusuf kemudian dijual. Dan karena Yusuf ini ya tidak kepahitan Bapak Ibu. Dia tidak marah dengan saudara-saudaranya. Dia hanya meminta belas kasihan saudara-saudaranya. Tolong jangan aku dijual. Tolong jangan aku diperlakukan seperti ini. Bapak Ibu kalau kita baca terus kisahnya, Yusuf menang. Dia tidak kepahitan. Itu sebabnya dia bisa masuk di fase yang kedua. Yaitu sebagai budak kesayangan. Dia dijual di rumah Potifar. Nah Bapak Ibu coba perhatikan. Di Kejadian 39 ayat yang keempat diceritakan gini. Yusuf mendapat kasih tuannya Potifar. Ya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sekalipun seorang budak. Sekalipun sebagai orang yang terjual. Yusuf kemudian dapat sebuah kedudukan yang membuat dia dibedakan dari yang lain. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu kita lihat Yusuf menjadi budak kesayangan daripada Potifar. Ya, Potifar memberikan kepercayaan secara penuh kepada Yusuf. Dia mulai merasa nyaman dengan apa yang dia dapatkan. Dan dia merasa dia lebih dari yang lain. Dia merasa dia dikasihi, dia merasa dia dipercayai. Tanpa sadar dia mulai kembali membangun rasa amannya dari posisi dan kepercayaan yang dia terima. Bapak Ibu kita tahu dari kisah ini kemudian Yusuf apa? Dia difitnah oleh siapa? Istri Potifar. Ya. Tidak ada kesalahan sebenarnya di dalam diri Yusuf. Kenapa Bapak Ibu? Sebab Yusuf adalah seorang yang berintegritas. Dia orang yang menghormati Tuhan lebih dari yang lain. Di posisi ini Yusuf dia tetap menang. Bapak Ibu mari coba kita berandai-andai. Ya, menurut Bapak Ibu ya dari laporan istri Potifar kepada Potifar, ya, menurut Bapak Ibu kira-kira Potifar percaya enggak bahwa Yusuf akan berperilaku seperti itu terhadap istrinya? Jangan lupa, ya, siapa yang lebih mengenal istri Potifar selain suaminya sendiri? Dia pasti tahu kelakuan istrinya, ya. Wah, ini istriku memang genit. Istriku tuh dandan terus gitu kan, ya. Yang paling tahu pasangan kita kan ya kita sendiri kan, ya. Dan tahu enggak, Potifar tahu bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan loh. Dia tahu loh. Itu sebabnya dia memberikan kepercayaan secara penuh. Dan Yusuf menghargai kepercayaan itu dan berkata kepada istri Potifar, semuanya dipercayakan kepada aku selain engkau. Kalau Potifar itu enggak percaya sama Yusuf, hari itu Yusuf pasti dibunuh. Ya. Karena dia punya kekuasaan.
Karena kalau budak belian itu dibunuh, si pemilik itu tidak akan tidak pernah bisa dituntut. Karena itu seperti saya beli handphone saya jadi milik saya mau banting sampai rusak sekalipun, yang pernah jual sama saya nggak akan bisa protes. Kenapa? Karena itu milik saya. Kisah yang menggemparkan Indonesia beberapa waktu yang silam. Ya, peristiwa apa? Seorang jenderal Sambo. Bapak Ibu tahu? Dor, mati. Loh, emang itu dor mati itu ada hukum. Nah, kalau pada waktu itu budak belian itu sudah kehilangan hak. Jadi mau diapain pun enggak apa-apa. Mau dibunuh, mau dimutilasi, mau diapapun ya. Mau dijual sebagai gorengan misalkan, daging gorengan itu tidak ada masalah. Tidak ada tuntutan hukumnya. Tapi lihat, dia hanya mengirim Yusuf ke penjara. Penjara privasi lagi. Ya, penjara kerajaan. Karena disitulah kemudian nanti dia bertemu dengan juru minum dan juru roti. Tidak ditaruh di penjara yang lain. Harusnya di penjara tempat budak. Tapi ditaruh di penjara privasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dalam coba nalar saya sangat percaya bahwa Potifar sangat mengerti perilaku istrinya. Dan dia tahu integritas daripada Yusuf. Dia lakukan itu untuk menyenangkan istrinya. Dan mengirim Yusuf ke penjara. Tapi di fase ini Bapak Ibu kita lihat Yusuf tetap menang. Ya, saya belajar terus merenungkan kehidupan saya. Di dalam kehidupan yang nyata yang kita temukan hari-hari ini Bapak Ibu. Banyak orang tidak tahan di fase yang kedua ini. Tidak buat salah, difitnah, diperlakukan dengan tidak adil, kita kemudian memberontak. Kita kemudian menjadi marah. Kita kemudian tidak lagi, kita menjadi pahit dengan orang lain. Kita menjadi pahit dengan kehidupan. Kita pahit dengan orang-orang yang melukai kita. Kita menjadi pahit juga dengan Tuhan. Banyak orang di fase-fase seperti ini. Ya, ketika mendapatkan perilaku dan sikap yang tidak seharusnya dia terima. Dia tidak bisa menang. Marah, berontak, tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah, tinggalkan persekutuan, ya. Dan kemudian membangun sebuah komunitas yang lain yang seirama dengan apa yang dia rasa. Mencari orang-orang yang bisa bersetuju dengan sikapnya. Bapak Ibu, banyak sekali kita temukan banyak orang gagal di fase seperti ini. Waktu Yusuf merasa aman, Tuhan pindahkan lagi dia, ya. Dan Bapak Ibu tahu, dia masuk ke fase yang ketiga. Dia menjadi narapidana kesayangan juga Bapak Ibu. Dia menang. Dia tidak pahit dengan istri Potifar. Dia tidak marah dengan Potifar. Kenapa? Terbukti waktu dia ada di posisi tertinggi. Dia sama sekali tidak cawi-cawi ganggu-ganggu istri Potifar dan panggil, kamu ke sini menghadap saya. Saya percaya ketika didengar berita Yusuf diangkat oleh Firaun, saya percaya keluarga ini menjadi sangat-sangat takut. Betul? Ya, karena Yusuf dapat saja membuat pembalasan. Yusuf bisa saja membuat satu keluarga ini dihukum gantung. Karena dia sangat berkuasa. Firaun bilang gini, tidak ada seorang pun bisa keluar masuk tanpa sepengetahuan Yusuf. Saudara bisa lihat seberapa besar kekuasaan yang diberikan oleh Raja Firaun kepada Yusuf. Tapi dia menang. Ya, ini terbukti dia bisa menjadi napi kesayangan. Di dalam Kejadian 39 ayat 21-22, Yusuf dicatat, Yusuf itu kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuflah yang
mengurusnya. Lagi-lagi dia masuk di fase sebagai narapidana kesayangan Bapak Ibu. Posisi-posisi ini membuat rasa aman. Ya, aku berbeda dengan yang lainnya. Bapak Ibu, dan kita tahu satu kali juru minum, juru roti bermimpi. Ya, juru roti dijelaskan mimpinya bahwa dalam 3 hari kamu akan digantung. Juru minum dalam 3 hari kau akan dikembalikan kepada posisimu. Lalu Yusuf bilang apa Bapak Ibu? Jangan lupakan aku ya. Dia menaruh harapannya supaya juru minum inilah yang akan menjadi penolong buat dia. Bapak Ibu, kita tahu Yusuf dilupakan selama 2 tahun. Tapi di fase seperti ini pun, sekalipun dia dilupakan, Bapak Ibu, Yusuf tetap menang. Ya, dia nggak pahit sama juru minum yang melupakan dia. Yusuf nggak ngambek saat dia dipanggil. Dia nggak membalas juga ketika dia punya posisi. Dari fase-fase ini kita lihat setiap kali Yusuf mendapatkan tempat aman. Rasa aman sudah mulai terbangun. Dia diterima, dia diperlakukan dengan baik, dia dikasihi, dia disayang, dia dipercaya. Ya, merasa bahwa kehidupannya sudah mulai baik-baik saja. Setiap kali dia memperoleh rasa aman, Tuhan memindahkan dia dari tempat itu. Kenapa? Karena rasa aman yang sejati tidak berada pada orang. Rasa aman yang sejati bukan pada posisi. Rasa aman yang sejati ada di dalam Tuhan sendiri. Nah Tuhan mau Bapak Ibu ya, rasa aman Yusuf itu bukan pada kepercayaan, bukan pada prestasinya, bukan pada posisinya, bukan pada orang juga. Tapi rasa aman itu harusnya dia letakkan kepada Tuhan yang sejak awal sudah terlibat di dalam perjalanannya. Dari fase dia ada di rumah, kemudian dia menjadi budak, dia ada di penjara. Tuhan ada terus bersama-sama dengan Yusuf, tapi Yusuf mengarahkan perhatiannya, mengarahkan pengejarannya untuk mendapatkan rasa aman itu kepada orang, kepada kepercayaan, pada posisi dan yang lainnya. Setiap kali dia sudah mulai merasa aman, rasa nyaman, Tuhan pindahkan dia. Setelah dia merasa aman lagi, Tuhan pindahkan dia. Sampai pada satu waktu dia menyadari bahwa rasa amannya haruslah kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu, apa pembelajaran yang kita bisa tarik dari kehidupan Yusuf? Keteladanan seperti apa? Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saudara dari kehidupan Yusuf? Mari kita lihat yang pertama. Pain before power. Penderitaan sebelum posisi. Ya, Tuhan itu kalau dia mau persiapkan kita menjadi dan mempromosikan kita pada posisi tertentu, dia selalu kemudian bekerja untuk urus di dalam kita lebih dulu. Karena bagi Tuhan menghantar Yusuf kepada posisinya yang tertinggi itu gampang sekali. Tapi dia lebih suka mempersiapkan Yusuf lebih dulu. Ya, supaya nanti satu kelak ketika dia ada di posisi yang tertinggi, posisi yang terbaik yang dia bisa capai dalam hidupnya, dia tidak menaruh semua rasa amannya pada posisi, pada prestasi, pada pencapaiannya, pada semua yang dia punya. Ya, itu sebabnya dari satu fase kepada fase berikutnya Tuhan melatih, Tuhan mempersiapkan, dan tentu untuk mempersiapkan kualitas hati, kualitas manusia batinia yang harus merasa sakit itu adalah daging kita. Betul? Karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh.
Setiap kali dia merasa aman, Tuhan pindahkan. Bapak Ibu lihat kehidupan Daud. Waktu Daud sudah berhasil mengalahkan Goliat. Dan dia kemudian dinikahkan dengan anak daripada Raja Saul. Dia merasa aman. Ini penopang buat saya. Saya menantu Saul. Tahukah Bapak Ibu? Satu demi satu tiang penopang daripada Daud. Yang membuat Daud merasa aman. Tuhan ambil, Tuhan ambil, Tuhan ambil. Sampai kemudian Daud berkata, Tuhanlah sandaranku, Tuhanlah kota bentengku, Tuhanlah perlindunganku, menara kekuatanku. Sampai dia tahu bahwa Tuhanlah tempatku bersandar. Dia tidak bersandar pada posisinya, dia tidak bergantung menaruh rasa amannya kepada prestasi dan keterampilannya dalam bertempur. Sekalipun dia tidak pernah kalah dalam pertempuran, tapi dia tahu bahwa Tuhanlah sandaranku. Rasa aman Daud ditaruh pada Tuhan. Nah, tapi untuk sampai pada posisi itu, Tuhan kemudian memproses kita. Ya. Nah, di fase begini seperti ini, biasanya kita nggak tahan. Kita bilang Tuhan, katanya Tuhan mengasihi saya. Kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Bapak Ibu, menyelesaikan masalah gampang bagi Tuhan. Tapi menyelesaikan hidup kita itu yang sulit. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah paksa kita. Dia mau kita punya respon yang benar dalam setiap proses-proses dan ujian-ujian yang jelas pasti itu menyakitkan buat daging kita. Kenapa? Karena Tuhan mau membentuk karakter kita. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran kehidupan Yusuf kita tahu waktu Tuhan mau menempatkan kita, mempromosikan kita pada posisi yang tertentu, dia selalu membuat proses ujian lebih dulu dalam hidup kita. Ada rasa sakit pada daging kita, ya, tapi kemudian rasa sakit itu membuat karakter kita teruji. Yang kedua Bapak Ibu, security before success. Ya, rasa aman sebelum kesuksesan itu dicapai. Sebelum kita pada posisi yang berhasil. Rasa aman di dalam Tuhan itu bukan pada posisi, bukan pada keberhasilan, bukan pada harta benda kita. Tapi rasa aman yang sejati itu ada pada Tuhan. Bapak Ibu coba cek dan coba renungkan. Bukankah kita berjuang bekerja keras, kita mengumpulkan banyak kekayaan. Karena kita pikir kalau kita kaya, kita tenang. Betul? Tanpa kita sadar kita menaruh rasa aman kita pada kekayaan kita. Karena kalau saya punya banyak uang, saya mau lakukan apa saja bisa. Saya mau beli apa saja bisa. Saya mau ganti handphone tiap bulan juga bisa. Saya mau pergi ke Singapura pipis terus malamnya saya pulang juga bisa. Saya punya uang. Kemudian kita merasa kalau uang di rekening bank kita kelihatannya waduh angka nolnya banyak gitu. Kita rasa tenang kan? Kita rasa aman kan? Sepertinya semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba krisis, tiba-tiba COVID-19 membuat begini. Kita punya uang tapi tidak bisa ke mall. Kita punya uang tapi tidak berani keluar rumah. Kita kemudian merasa tidak aman. Ternyata uang kita tidak bisa menjaga kita. Uang tidak bisa memberikan ketentraman kepada kita. Posisi kita sebagai direktur juga tidak bisa menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Itu sebabnya dia mempersiapkan kita. Supaya kita secara pelan-pelan digiring. Menyadari begini. Bahwa kekayaan tidak bisa memberikan rasa aman kepada kita. Justru makin banyak kita punya uang. Makin kaya kita. Makin terkenal kita. Bukankah kita menjadi sasaran empuk perampok? Betul Bapak Ibu? Tidak mungkin pencuri mengincar rumah orang yang miskin. Yang diincar rumah orang kaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Rasa aman kita itu harus pada Tuhan. Beberapa hari yang lalu salah satu jemaat kita, Mak Gio, dipanggil Tuhan. Betul?
Saya ini sering kali ngobrol sama beliau. Ya, kalau ada apa-apa beliau suka telepon saya, datang, cerita, lalu bilang gini, saya panggil Pak Ensan kan karena Pak Ensan kan bapaknya kita semua. Gitu. Nah, dia cerita Bapak Ibu. Saya melihat dari kehidupannya beliau ini. Dia sudah menang atas dirinya sendiri. Ya, rasa amannya bukan pada uang yang dia punya. Bukan pada kekayaan yang dia miliki. Dia bilang sama saya, Pak Ensan, semua yang saya punya, itu Tuhan punya. Itu sebabnya kalau saya punya, saya berikan kepada gereja waktu pembangunan gedung gereja. Saya punya uang lebih lagi. Ini berkat Tuhan. Saya berikan dana supaya gereja bisa beli mobil. Bapak Ibu, dia berkata semua sudah saya atur. Saya tidak mau menyusahkan semua orang. Saya tidak mau juga kemudian nanti belakang hari orang menjadi ribut karena apa yang saya punya. Dia sudah lepaskan semuanya. Sebelum dia meninggal, dia sudah atur semuanya. Dia bilang, sekarang Pak Ensan, yang ada pada saya cuma sedikit untuk biaya hidup saja. Semua ini bukan saya punya lagi. Rasa amannya dia pada Tuhan. Dia bilang, kalau Tuhan mau panggil saya sudah siap. Karena saya sudah tidak diganduli sama yang ini nih, yang kelihatan ini. Uang, rumah, segala macam. Dia bilang gini, ini bukan lagi milik saya. Pak Ensan tahu, Pak Ensan saksi hidup, ini semua bukan saya punya. Bapak Ibu yang luar biasa Bapak Ibu, ya, bahwa dia sudah mempersiapkan semuanya. Benar-benar gak mau repotkan orang. Ya, dia udah menang atas uang, dia menang atas kekayaan, dia menang semua. Itu gak terlalu bermasalah buat dia. Tahu Bapak Ibu, dia udah siapkan bajunya. Banyaklah orang yang menyiapkan baju untuk nanti waktu dia mau meninggal. Tapi dia juga siapkan foto. Nah itu kan jarang. Orang mempersiapkan, nanti ya tak siapin foto, nanti kalau aku meninggal pakai foto ini. Biasanya kan kita begitu ada yang meninggal, cari foto yang paling bagus gitu. Nah beliau udah siapkan, fotonya disiapkan, bajunya disiapkan, sepatunya juga disiapkan, kaos kakinya juga disiapkan, uangnya juga disiapkan. Jadi benar-benar dia sudah atur semuanya. Dan dia bilang, cuma ini yang aku punya, jadi ini untuk persiapan aku pulang. Semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Bukan lagi milikku. Karena aku tidak punya apa-apa. Dan sekarang kalau aku punya apa-apa, itu punyanya Tuhan. Bapak Ibu, ini sebuah rasa aman gitu. Ya, dia enggak terganggu, uangnya tambah banyak, enggak terganggu. Begitu banyak, apa yang dia bisa tolong? Siapa yang dia bisa beri? Enggak terganggu. Nah, kita malah justru biasanya semakin uang kelihatannya nolnya nambah lagi di belakang, nambah lagi di belakang. Rasa aman kita kayaknya di situ. Sehingga begitu turun, begitu toko sepi, rasanya kok enggak tenang ya. Karena rasa tenang kita, rasa aman kita, ternyata tanpa kita sadar, kita taruh pada kekayaan. Kita merasa tenang kalau kita punya posisi tinggi. Wah sekarang saya direktur, kita rasa kita sudah aman ya. Jadi direktur gajinya besar, ya nanti bisa simpan ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Kita kemudian melupakan Tuhan yang adalah sumber dari rasa aman yang sejati. Yusuf setiap kali dia merasa aman pada posisinya, pada pencapaiannya. Tuhan pindahkan, Tuhan pindahkan, Tuhan pindahkan. Sampai kemudian waktu dia ketemu sama Raja Firaun. Dia berkata, sekali-kali bukan tentang aku, tapi Tuhan. Sebelumnya dia bicara tentang keberhasilannya dia. Dia bisa bicara tentang pencapaiannya dia. Dia berkata kepada istri Potifar, kepada aku Potifar mempercayakan semuanya. Aku yang urus, aku yang ini, aku yang ini. Pindah. Ya kan? Kita tahu kan?
masuk ke dalam penjara. Di penjara dia berkata, aku yang urus semua ini. Aku tidak bersalah, masih akunya. Dilupakan 2 tahun. Setelah 2 tahun, Yusuf sadar di dalam penjara. Kemudian dia menemukan dalam 2 tahun itu dia bilang, selama ini aku salah. Lalu dia menemukan rasa aman yang sejati. Itu sebabnya begitu dia menemukan bahwa rasa amanku itu ada pada Tuhan yang sejak awal telah memimpin aku, yang tidak pernah meninggalkan aku, yang terlibat dalam hidupku, yang selalu campur tangan dalam semua persoalan-persoalan kehidupanku. Cuma aku mengejar yang lain, aku mengabaikan Tuhan, sekalipun Tuhan itu setia dan aku tidak setia. Dia temukan dalam perenungannya 2 tahun di dalam penjara. Rasa amanku itu di dalam Tuhan. Karena itu dia waktu ketemu Firaun dia berkata, sekali-kali bukan aku lagi, bukan aku, tapi Tuhan. Tuhanlah yang membuat aku bisa seperti ini. Tuhanlah yang mendampingi aku. Tuhanlah yang membuat aku berhasil. Tuhan juga nanti yang akan mengartikan mimpi tuanku Firaun. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, Bapak Ibu, rasa aman yang sejati itu dibangun di atas yang pertama, pembelajaran buat kita. Rasa aman yang sejati dibangun di atas kasih Allah yang tidak bersyarat. Kita tahu di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8, bahkan Tuhan itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih seteru Allah. Jadi Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita bukan karena kita berprestasi. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita bukan karena uang depositomu banyak. Bukan karena tokomu besar. Bukan karena pendidikanmu tinggi. Enggak. Ya. Bahkan dia mengasihi kita ketika kita masih juga mengabaikan dia. Ketika kita masih berperilaku melupakan Tuhan. Dalam rancangan kita, dalam tindakan kita, dalam perjalanan kita. Dalam semua hal yang kita lakukan. Seringkali kita melupakan Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dan dia tidak pernah bisa berhenti mengasihi kita. Karena dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi kalau Tuhan sampai berhenti mengasihi, bisa jadi dia berhenti menjadi Tuhan. Kan tidak mungkin. Itu karakternya dia. Itu sifat Allah yang melekat dalam dirinya. Itu sebabnya dia mengasihi kita tanpa syarat. Tidak tunggu saudara jadi orang benar dulu. Tidak tunggu saudara kasih uang yang banyak kepada gereja. Tidak tunggu saudara jadi orang saleh lebih dulu. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Seharusnya rasa aman kita itu dibangun gini. Aku tuh dikasih Tuhan. Lewat Yesaya. Kemudian Tuhan bernubuat. Aku mengasihi engkau. Engkau ini berharga. Engkau mulia. Dan aku mengasihi engkau, kata Tuhan. Loh, kita ini berharga. Kita mulia. Kita dicintai Tuhan. Bapak Ibu, apakah Tuhan tidak bisa menciptakan John yang sama persis tapi dengan kualitas yang lebih baik? Sangat bisa. Lalu berkata, dah biar Johan masuk neraka enggak apa-apa. Nanti aku bisa bikinkan Johan yang sama persis tapi punya karakter yang lebih hebat. Bisa enggak? Bisa. Tapi tetap beda. Betul? Bisa enggak Tuhan kemudian membuang saya dan membiarkan saya kemudian berjalan menuju kepada kebinasaan? Dan dia bisa bikin lagi Hanson yang lebih baik dari saya? Bisa, tapi tetap tidak sama. Betul? Walaupun mirip, tapi Tuhan lebih mencintai. Ketika pertama kali dia memikirkan tentang saya. Dia memikirkan dengan cintanya. Walaupun saya memberontak. Walaupun saya tetap hidup dalam dosa. Itu tidak menghentikan Tuhan mengasihi saya. Itu sebabnya rasa aman saya begini Bapak Ibu. Dulu aja waktu saya hidup tidak karuan. Tuhan cinta kok sama saya.
Kenapa hari ini saya kemudian merasa tidak aman seolah-olah Tuhan membuang saya? Enggak, Tuhan terima saya. Tuhan tetap mencintai saya. Kalau dia mencintai saya percaya dia peduli dengan saya. Betul? Kalau dia mencintai saya, dia mengasihi saya percaya dia pasti mengerjakan yang terbaik dalam hidup saya. Dia pasti menyediakan semua yang saya butuhkan. Kenapa? Karena saya dicintai. Itu yang membuat saya aman. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang mengasihi saya. Tidak dengan syarat, tidak dengan sebuah tuntutan, tidak dengan sebuah kriteria. Kalau kamu sudah baca Alkitab 30 kali, kamu akan saya sangat cintai. Enggak, Bapak Ibu. Kalau kamu melayani, saya lebih cinta sama kamu. Enggak. Enggak ada syarat. Dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Itu sebabnya saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan menerima kita apa adanya. Setuju? Tapi dia enggak mau kita jadi apa adanya. Dia mau kita jadi seperti yang dia rancangkan. Itu sebabnya. Jangan pernah berpikir bahwa kau tidak dicintai. Itu tipuan iblis. Bapak Ibu Anda sangat dicintai Tuhan. Karena kita dicintai. Kita aman. Kita tidak perlu mengejar pengakuan manusia. Kita tidak perlu ada di posisi yang lebih tinggi dulu terus merasa aku diperhatikan. Enggak. Ya, manusia bisa melupakan saudara. Sekalipun kau punya posisi tinggi. Orang bisa melupakan saudara. Tapi dengar gini. Surga, Bapamu yang di surga. Tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Tidak pernah. Kalau dia mengasihi kita. Bukankah seharusnya kita merasa aman? Karena kita dicintai. Kita dihargai. Bahkan Tuhan bilang ini, kau mulia, kau berharga. Wow, itu rasa aman. Yang kedua Bapak Ibu, rasa aman yang sejati dibangun di atas kehendak Allah yang berdaulat. Ingat Roma 8 ayat 28? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi walaupun kita berhadapan dengan masalah, kita tenang. Karena kita tahu gini, aku tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang sedang merendah hari esok yang lebih baik buat saya. Sekalipun keadaanku sepertinya mundur, karena temanku melaju dengan sangat cepat. Tapi aku tetap percaya. Aku tidak perlu iri dengan mereka. Aku tidak perlu gelisah dalam tidurku. Karena aku tahu Tuhan mengasihi aku dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita tahu Tuhan tetap pegang kendali. Kehendaknya berdaulat atas kehidupan kita. Bapak Ibu coba perhatikan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dan ujung-ujungnya untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah seharusnya kita nggak perlu merasa takut dan kehilangan rasa aman? Kalau ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan, kenapa harus takut dan sangat khawatir, gelisah? Padahal kehendak Tuhan yang berdaulat. Manusia punya banyak perencanaan, manusia punya banyak pertimbangan, tapi rencana Tuhanlah yang terlaksana. Betul? Karena dia yang mengatur alam semesta. Dia mengatur semuanya. Dia mengasihi kita. Kita seringkali sebut begini. Ya, Roma 8 ayat 37. Dan dari semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Nah, kita berhenti sampai di situ. Kita lebih daripada pemenang. Padahal ada kalimat selanjutnya. Kita lebih daripada pemenang karena Dia yang mengasihi aku. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia pasti bela kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia tidak akan pernah biarkan kita berjuang sendiri. Ya, murid-murid kewalahan menghadapi badai. Tuhan melihat mereka. Yesus tidak membiarkan mereka. Yesus datang dan menyelesaikan semuanya. Wow. Kehendak Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 20. Yusuf berkata gini, memang tidak bisa dipungkiri. Kalian mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan membuatnya menjadi
kebaikan. Bukan bagiku, bagi kita. Bukan kalian yang membuang aku ke tempat ini, tapi Tuhan yang membawa aku. Loh, selalu Tuhan. Dia tidak bilang bukan salah kalian. Ini memang rencana Tuhan. Dulunya dia pikir begini, ini semua gara-gara saudaranya. Tapi perenungan 2 tahun kemudian dia menyadari. Enggak. Karena dengan maksud Tuhan bawa aku ke tempat ini untuk memelihara kehidupan kalian semua dan kehidupan sebuah bangsa. Yang nanti yang namanya Israel. Dia aman. Karena dia tahu. Toh ujung-ujungnya kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kehendak Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Kalau gitu kita bisa aman. Kita bisa tenang. Bapak Ibu, jika Tuhan tidak merestui alasan ya ketika Tuhan mengizinkan masalah itu datang dalam hidup kita. Alasannya adalah karena apa yang Tuhan suka bukanlah suatu kebaikan saja, suatu kebaikan belaka yang kita terima, melainkan yang Tuhan kehendaki adalah pertumbuhan kita sampai dewasa. Nah, nyatanya Bapak Ibu, bukan hanya keberhasilan belaka yang berguna buat pertumbuhan kita, betul? Tuhan itu bukan hanya pakai keberhasilan, tapi dia juga pakai kegagalan. Dia juga pakai penderitaan. Dia pakai masalah, ya. Dan dia pakai semua itu untuk menolong kita bertumbuh dalam kebergantungan kepada Tuhan. Nah, persoalannya begini Bapak Ibu. Kita ini suka ngotot minta sama Tuhan supaya Tuhan pakai metode berhasil saja untuk pertumbuhan kita. Untuk kedewasaan kita. Untuk rasa nyaman kita. Kita maunya Tuhan pakai metode keberhasilan. Ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan juga pakai kegagalan. Tuhan pakai masalah. Untuk melatih kita menjadi orang-orang yang siap ketika dia mempromosikan kita pada posisi yang tinggi. Karena dia tahu gini, rasa amanmu bukan pada posisi, bukan pada kekayaan, bukan pada kekuasaan, dan bukan pada yang lain. Tuhan menasihati kita kalau kita merencanakan banyak hal, Bapak Ibu, tanpa ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Dan lalu kita rajin berdoa. Kitab Amsal berkata doa kita adalah doa kekejian di mata Tuhan. Coba kita lihat Amsal 28 ayat yang ke-9. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Amsal 28 ayat 9 terjemahan baru berkata, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jika engkau tidak mentaati hukum Allah, Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, pastikan itu selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau tidak selaras dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu terus pikir dengan memperbanyak doa pasti Tuhan dengar. Bagi Tuhan itu doa yang merupakan sebuah kekejian. Jadi mencoba memanipulasi Tuhan, ya, menyetujui rencana kita dan jelas-jelas bahwa rencana kita bertentangan dengan karakter Allah. Jelas-jelas bahwa bisnis ini bisnis yang salah, bisnis yang melanggar hukum. Tapi kita doakan Tuhan berkati, berkati, berkati. Itu doa yang bikin Tuhan muak. Itu sebabnya betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan. Supaya semua yang kita lakukan selaras dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mengatasi rasa aman? Yang pertama Bapak Ibu, kenali perasaan ketidaknyamanan dalam dirimu. Di mana kita tidak merasa nyaman, di mana kita merasa tidak aman. Ya, jangan sangkali itu. Teliti, periksa sampai ke akar-akarnya. Lalu kemudian
Temukan kebenaran firman Tuhan. Supaya begini, kembali kamu menaruh rasa amanmu kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah energi yang membuat kita gini, bekerja lebih kuat, berlari tanpa lelah. Karena apa? Ada janji Tuhan yang membawa kita kepada masa depan yang gilang gemilang. Rasa aman kita yang sejati itu ada pada Tuhan. Amin. Karena dia setia, dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah sedetik pun melupakan dan meninggalkan kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan kalau kita pun menghadapi masalah, dengar ini, tidak usah takut. Ujung-ujungnya kehendak Tuhan yang terjadi. Ujung-ujungnya semua mendatangkan kebaikan. Kalau itu kita pahami, kita akan aman. Kita tenang, kita tidak panik dengan situasi apapun. Karena kita tahu Tuhan berdaulat, Tuhan terlibat dalam semuanya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan menemukan rasa aman yang sejati di dalam Kristus Yesus, gunung batu kekuatan kita. Mari Bapak Ibu kita hampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, lihat hati kami. Temukan di mana kami sedang menaruh rasa aman kami. Kalau selama ini kami berpikir bahwa rasa aman yang bisa membuat kami tenang jalani kehidupan, itu kalau kami punya posisi yang tinggi, itu kalau kami punya uang yang banyak, kekayaan yang berlimpah, kesuksesan. Padahal semua itu hanya sementara. Semua itu akan digoncangkan. Tidak ada yang bisa tinggal kuat. Tidak ada yang kokoh yang ada di dalam dunia untuk kami bersandar selain daripada Tuhan sendiri. Kami dapat membangun rasa aman kami di dalam Tuhan yang mengasihi kami tanpa syarat. Kami dapat membangun rasa aman kami di atas kehendak Tuhan yang berdaulat. Bukankah kehendak-Mu adalah kami hidup berkemenangan? Bukankah kehendak-Mu bahwa kami hidup dalam segala kelimpahan? Bukankah kehendak-Mu kami mencapai perjalanan yang berhasil dan beruntung? Bukankah kehendak-Mu kami menjadi kuat supaya kami dapat menopang yang lemah? Bukankah kehendak-Mu Engkau memberikan kepada kami banyak kepercayaan, bahkan harta benda, supaya kami dapat berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan? Setiap kali kami mengerti kehendak Tuhan, setiap kali kemudian kami diteguhkan bahwa rasa aman kami sempurna itu ada di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan selalu memandang kepada wajah-Mu. Tolong kami selalu mengarahkan hati kami kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ada di dalam dunia. Yang Alkitab katakan, dunia dengan segala keinginannya sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan kehendak-Nya akan tetap tinggal selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kami mau pegang yang selama-lamanya. Kami mau berpegang pada firman-Mu, dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Terima kasih, berkati umat-Mu, berkati setiap kami yang dengar firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib
kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Kau Tuhan yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, Tuhan, Engkau layak terima segala penghormatan, pujian, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan. Engkau Allah kami, sumber inspirasi kami, sumber kehidupan kami, sumber rasa aman kami. Kami bersyukur buat ibadah kami yang Tuhan sudah pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita, berlimpah-limpah menjadi bagian dalam hidupmu. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.